Halo, selamat datang kembali di kuliah analisis algoritma. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang algoritma sorting. Ya, sorting sendiri itu artinya pengurutan. Artinya kita diberikan list gitu ya, diberikan list, kemudian list ini kita urutkan. Nah, pada video kali ini kita akan coba melihat salah satu algoritma sorting yang namanya insertion sort. Yang ini, insertion sort. Nah, insertion sort sendiri, ini pseudocode-nya. Sebelum kita bahas pseudocode-nya, kita bahas dulu ide besar dari insertion sort. Insertion sort sendiri, misalkan kalau kita punya suatu list gitu ya, ini katakanlah panjangnya n, kemudian di sini ini unsur pertamanya, kemudian ini unsur yang kedua, kemudian ini unsur yang ketiga, sampai seterusnya ini unsur yang ke n. Nah, yang kita lakukan kalau menggunakan insertion sort ini yang kita bahas kali ini, nanti saya akan kasih tahu kenapa. Jadi insertion sort yang kita lakukan di sini adalah mengurutkan list menjadi dari kecil ke besar. Ya, nanti saya kasih lihat kok bisa begini. Ya, ini berdasarkan pseudocode-nya yang ada di sini ya. Berdasarkan pseudocode ini. Ya, tapi tidak selalu harus mengurutkan dari kecil ke besar, bisa saja mengurutkan dari besar ke kecil. Tapi tentu saja kita harus melakukan modifikasi terhadap pseudocode-nya. Ya, sementara kita sepakati kita mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, apa yang dilakukan oleh insertion sort kalau kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar? Pertama kita ambil dulu unsur pertamanya. Nah, di sini kita ambil unsur list pertama, yang warna biru ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil unsur di list kedua, yang ini ya, yang ini, yang sebelah sini kita ambil. Nah, kemudian kita bandingkan apakah si hijau ini lebih besar dari yang biru atau sebaliknya si hijau ini lebih kecil. Nah, kalau misalkan dia lebih besar, maka yang terjadi adalah kita tempatkan si hijau di sebelah kanan, kemudian si biru yang sebelah kiri. Nah, tapi sebaliknya ini saat birunya itu lebih kecil dari yang hijau. Nah, tapi kalau sebaliknya, jadi yang sebaliknya itu adalah yang hijaunya ternyata lebih kecil dari yang biru, maka yang kita lakukan adalah kita menempatkan si biru yang sebelah kanan, si hijau menjadi sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita ingin menambahkan yang kuning gitu ya. Yang kuning ini misalkan di step 2 ini kita dapatnya yang ini.
Misalkan kita dapat yang ini. Nah, sekarang kita mau menambahkan elemen ketiga, yang ini ke sini, yang hijau, yang kuning. Maka kita bandingkan dia dengan si hijau ini. Kalau misalkan si hijau ini lebih besar dari si kuning, maka yang terjadi adalah si hijau harus pindah ke kanan. Jadi si hijau harus ada di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan nih ternyata yang kuning ini juga masih lebih kecil dari yang biru, maka si birunya juga harus pindah ke sini. Nah, akibatnya adalah si kuning itu berada di ujung sini. Nah, ini salah satu kemungkinan. Kemungkinan lain bisa saja si kuningnya lebih besar dari yang biru pas di pertama. Jadi lebih besar dari yang hijau yang di sini. Sehingga jadinya ini 3 begini. Kemudian si kuningnya akhirnya tetap di sini karena dia masih lebih besar dari yang hijau. Jadi kita akan dapat list yang seperti ini. Nah, begitu seterusnya diulang ya, sampai setiap kita memasukkan satu unsur ke sini, kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Kemudian kalau dia lebih besar, maka kita diamkan. Kalau dia lebih kecil, maka kita yang sebelah kirinya itu kita geser ke kanan, dia masuk. Kemudian bandingkan lagi dengan yang sebelah kirinya. Kalau dia lebih kecil lagi, maka yang sebelah kirinya itu kita geser ke kanan, dia pindah ke kiri, seperti itu. Nah, itu seterusnya diulang. Itu namanya insertion sort. Ya, kita coba lihat algoritmanya. Ya, di sini bisa kita lihat yang menyebabkan saya mengatakan bahwa dia ini mengurutkan dari kecil ke besar itu adalah ada di sini. Yang bagian ini. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa kalau dia listnya itu lebih besar, maka kita geser dia. Ini dia. Ini lihat yang baris yang ini. Jadi kita geser dia ke kanan. Seperti itu. Ya, lebih mudahnya kita lihat contoh saja. Contoh. Misalkan diberikan listnya itu ya lebih yang mudah sih panjang 3. Kemudian isinya itu adalah 3, 5, 4. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita ambil dulu yang 3 ini, kita tambahkan ke sini 3. Nah, ini iterasi pertamanya. Kemudian kalau kita lihat di sini, pertama kita mulai dari I sama dengan 2. Jadi di sini N-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kita mulai dari I sama dengan 2. Nah, saat I sama dengan 2, kita hitung new elemennya. Di sini new elemen itu diambil dari list 2. Nah, di sini ada ya. Ini diambil dari list ke I. Maka di sini diambil dari list kedua. List kedua itu adalah 5. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kita hitung adalah hitung location. Nah, kita hitung location. Location itu adalah sama dengan I-1, yaitu sama dengan 2-1 sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke while-nya. While-nya itu while location lebih dari 1, lebih dari itu sama dengan 1. Kebetulan di sini location-nya memang sama dengan 1 ya. Jadi ini pas, lebih dari itu sama dengan 1, pas. Kemudian kita lihat list location. Nah, tadi kan nilai location-nya itu adalah 1. Berarti di sini kan kita lihat list
list 1 apakah lebih besar dari new element. Ya, sekarang kita cek new elementnya itu 5, kemudian list 1 itu adalah 3 kan. Yang ini adalah sama dengan 3, yang ini adalah 5. Ternyata tidak ya. Jadi ini tidak. Ya, tidak terjadi. Jadi ini tidak terjadi sehingga kita syarat while-nya tidak terpenuhi, sehingga while-nya itu kita lewati karena ini kan and dan di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini itu dan, jadi harus terpenuhi kedua syaratnya, syarat ini dan syarat ini harus terpenuhi. Syarat yang ini harus terpenuhi juga. Nah, sehingga tadi kan syaratnya tidak terpenuhi, maka kita langsung lewatkan while, langsung kita ke list location plus 1 sama dengan new element. Ya, artinya di sini kita langsung melakukan list locationnya kan nilainya 1, berarti kan 1 plus 1 artinya ini list 2, berarti kan list 2 itu kita kasih new element yang sama dengan 5. Nah, sehingga dari hasil iterasi pertama ini kita punya list terurut 3, 5. Nah, sekarang kita lanjut untuk I yang sama dengan 3. Nah, untuk I sama dengan 3 sama, yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung new element. New element itu sama dengan list ketiga. List ketiganya adalah 4. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung location. Location itu adalah sama dengan I-1, berarti 3 min 1 yaitu 2. Nah, selanjutnya adalah kita melihat while-nya kembali. Nah, sekarang while-nya itu terpenuhi ya. Pertama adalah ini lebih dari 1 terpenuhi, kemudian yang kedua kita harus melihat, berarti kan kita harus membandingkan list kedua apakah lebih besar dari new element. Nah, list kedua ini adalah 5, kemudian new elementnya adalah 4. Nah, terpenuhi, berarti ini terpenuhi, berarti kita masuk ke dalam while-nya. Nah, di dalam while apa yang kita lakukan? Di dalam while itu yang kita lakukan adalah list lokasi plus 1 itu adalah sama dengan list location. Nah, ya, dan katanya kita menggeser. Jadinya di sini karena terpenuhi, maka yang kita lakukan adalah list location plus 1. Locationnya nilainya adalah 2. Berarti kan di sini 2 tambah 1. Berarti lokasi 3 ya. Lokasi 3 itu kita kasih sama dengan list location. List locationnya, lokasinya adalah 2 di sini. Yang ini ya, lokasinya adalah 2. Nah, sehingga di sini adalah list 2 yang sama dengan 5. Nah, artinya sekarang kita punya untuk sementara kita punya list yang seperti ini. Di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, tapi ini while-nya masih belum berhenti ya. Kita cek syaratnya. Sekarang kemudian kita hitung location sama dengan, ini kita hitung lagi. Selain itu kan, selain kita menempatkan ini list 3 sama dengan 5, kita juga menghitung sekarang location yang baru. Location yang baru adalah location lama dikurang 1, yaitu location lama itu adalah 2, berarti kan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan perbandingan lagi karena kan masih di dalam while ya. Locationnya masih lebih dari sama dengan 1, masih sama karena dia tadi nilainya 1. Kemudian sekarang kita lihat list 1 apakah lebih besar dari new element.
Jadi sekarang kita lanjut melihat list location, yaitu list 1 apakah lebih besar dari new element. Dalam hal ini new elemennya itu adalah 4, kemudian list satunya itu adalah 3. Nah, ini tidak terjadi ya, sehingga yang terjadi adalah kita tidak lagi melakukan while ini, kita keluar karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, sehingga yang kita lakukan adalah kita lakukan yang bawah ini. Jadi list location plus 1 itu sama dengan new element. Artinya yang kita lakukan adalah ini tidak terjadi, sehingga yang kita lakukan adalah list location plus 1 plus 1, yang ini sama dengan 2, itu kita kasih new element yang sama dengan 4. Nah, sehingga sekarang kita punya list yang terakhir di saat i sama dengan 3 itu adalah 3, 4, 5. Nah, karena ini n sama dengan 3, berarti kan ini sudah iterasi terakhir, yang ini iterasi terakhir, sehingga memang inilah hasil akhir dari pengurutan menggunakan insertion sort untuk list yang tadinya inputnya itu adalah berapa tadi inputnya di atas itu adalah 354. Ini 354. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis. Jadi kita melakukan analisis. Nah, untuk melakukan analisis kita mengambil kesepakatan lagi. Jadi kita hanya menghitung berapa kali membandingkan. Jadi ini aja yang kita hitung. Jadi yang lain tidak dihitung. Jadi kalau Anda lihat di sini ini ada memberi nilai, di sini ada memberi nilai, menghitung minus, memberi nilai, ini tidak dihitung. Yang kita hitung itu adalah cuma yang ini. Berapa kali kita melakukan yang ini. Oke. Kita mulai dari worst case analysis. Oke. Worst case analysis itu karena kita hanya membandingkan, berarti kalau kita lihat pseudocode-nya ini, maka kasus terburuk itu terjadi saat while ini dilakukan sampai habis. Artinya kalau while ini dilakukan sampai habis, artinya itu selalu dia terpenuhi bahwa list ini lebih besar dari new element. Dengan kata lain, bahwa setiap unsur yang kita tambahkan itu selalu akan kita bawa ke paling kiri. Jadi kalau misalkan kita punya list gitu ya, ini listnya, ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 sampai posisi ke n. Nah, kan list pertama sudah diambil,
Kemudian kan kita mulainya tuh kita menambahkan new element itu datang dari new element pertama yang kita tambahkan itu adalah datang dari list kedua. Nah, di sini kita cuma membandingkan satu kali, itu membandingkan dengan ini. Nah, kemudian saat kita sudah punya dua begini ya, dari hasil yang ini, maka kita menambahkan unsur ketiga, yaitu ini adalah unsur pertama yang ditambahkan, ini adalah unsur kedua yang ditambahkan, yaitu yang ada di list nomor 3. Nah, ini akan menjadi worst case kalau ini itu kita bandingkan dengan ini ternyata masih lebih kecil. Kemudian setelah itu kita bandingkan lagi dengan yang pertama, itu masih lebih kecil juga. Artinya dia itu menjadi, kalau misalkan saya kasih warna ini, warna ini, maka dia itu akan berada di paling ujung kiri ini. Jadi jadi setiap unsur, begitu juga yang keempat, misalkan ini warnanya kuning gitu ya, warnanya kuning. Nah, kalau kita lakukan proses nanti misalkan yang keempat, di sini ada yang keempat, kita mau tambahkan yang keempat, ini berarti unsur ketiga yang ditambahkan. Nah, unsur yang keempat ini kita bandingkan dengan ini, kemudian worst case-nya ya, pasti nanti karena worst case kita bandingkan lagi dengan ini, kemudian kita bandingkan lagi dengan ini. Nah, sehingga nanti dia akan berada di ujung paling kiri. Nah, seperti itu. Jadi worst case terjadi secara umum, worst case itu terjadi saat setiap unsur yang ditambahkan ditempatkan di ujung kiri list. Jadi seperti ini tadi ya. Kalau unsur ketiga ditempatkan dia jadi yang ketiga ini, kemudian yang unsur keempat juga jadi ditempatkan di ujung kiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masing-masing unsur ini ada berapa kali membandingkan. Nah, kita lihat ulang. Sekarang unsur pertama yang kita tambahkan itu unsur 2, unsur di list yang kedua. Itu kita membandingkannya itu sebanyak sekali, yaitu cuma membandingkan dengan unsur pertama. Kemudian unsur ketiga ini itu kita melakukan 2 kali penambahan, yaitu 2 kali membandingkan, yaitu kita bandingkan dengan unsur kedua dan unsur pertama. Begitu juga yang keempat, yaitu unsur list yang keempat, yaitu yang merupakan unsur ketiga yang ditambahkan. Nah, kalau dia akan berada di ujung ini, maka pasti kita melakukan 3 kali perbandingan di sini. Nah, secara umum unsur yang ditambahkan ke I, ya dalam hal ini adalah dari list I plus 1 tentunya. Unsur tambah ke I akan mengalami
I kali perbandingan. Nah, I-nya ini tentu saja mulai dari 2, 3, bentar, salah. I-nya mulai dari 1, 2, kan dia unsur ke I ya. Jadi unsur pertama ditambahkan itu adalah unsur di lokasi 2, unsur kedua ditambahkan itu unsur di lokasi ketiga, dan seterusnya. Sampai artinya ke N-1 itu adalah, ini adalah unsur kedua, ini adalah unsur ketiga, kemudian yang ditambahkan ke N-1 kali itu adalah unsur yang ke N. Nah, akibatnya ada sebanyak ini. Nah, sehingga totalnya ya udah kompleksitasnya itu adalah jadinya sigma dari I sama dengan 1 sampai N-1 dari I gitu ya. Ya, atau berdasarkan persamaan yang minggu pertama kita temui, ini adalah N-1 dikalikan N per 2. Ya, ini menjadi N kuadrat min N per 2. Yang jelas ini ini adalah anggota dari Big O N kuadrat. Nah, jadi kompleksitasnya berdasarkan worst case analysis itu adalah Big O N kuadrat. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis berdasarkan average case. Nah, seperti rumusan secara umum, kalau melakukan average case itu kita mengelompokkan berdasarkan kompleksitasnya ya, dan melihat peluangnya. Nah, di sini caranya tuh adalah pertama kita coba melihat dulu unsur ke I yang ditambahkan. Ya, unsur ke I di sini itu maksudnya adalah unsur yang di list I plus 1 ya. Ya, di sini bisa kita lihat kan tadi tadi kan kita sudah ini, kalau kita penambahkan pertama itu adalah di list kedua, yang ditambahkan kedua itu adalah list ketiga, yang ditambahkan ketiga itu adalah list keempat, maka yang ditambahkan ke I itu sebenarnya adalah unsur di list yang ke I plus 1. Artinya kita misalkan sudah punya di sini, kita sudah punya ini sudah ada sebanyak I unsur. Nah, sekarang kita ingin menambahkan unsur ke I plus 1 di sini ya. Nah, tapi ini adalah unsur yang ditambahkan ke I. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa posisi yang mungkin yang akan ditempati oleh unsur ini, unsur yang ditambahkan ini. Ya, tinggal kita lihat ini ada berapa posisi. Ya, di sini kan total kalau dilihat semua sampai sini, ini ada I plus 1 kemungkinan posisi. Nah, yaitu dia nanti bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini, dan seterusnya, atau di ujung sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya artinya ini peluangnya. Jadi kalau kita melihat peluangnya, maka peluangnya, karena ini kan masing-masing satu di sini ya, satu, maka peluangnya itu adalah 1 per total posisi, 1 per I plus 1. Nah, sekarang masalahnya adalah di masing-masing posisi ini ada berapa kompleksitasnya. Nah, di sini kan kompleksitasnya yang kita hitung itu adalah
cuma berapa kali membandingkan. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat di posisi, misalkan di posisi I plus 1 dulu. Nah, di posisi I plus 1 itu artinya kita kan cuma membandingkan ini dengan ini. Nah, dan saat membandingkan ternyata ini lebih besar dari ini. Nah, sehingga kita tidak menggeser dia yang ini ke sini dan ini ke sini gitu ya. Sehingga kita cuma hanya punya satu kali membandingkan. Compare. Kemudian kalau kita lihat di posisi I, nah di posisi I itu artinya saat kita membandingkan dia dengan yang ini, itu dia lebih kecil sehingga dia masuk ke sini, ini ke sini. Kemudian di perbandingan yang selanjutnya, dia itu lebih besar dari unsur yang ke I-1 sehingga dia akan diam di posisi I. Artinya kita tuh cuma melakukan 2 kali perbandingan. Nah, kalau diteruskan sampai dia posisi 2, posisi di sebelah sini, dia itu melakukan sebanyak I kali membandingkan. Nah, namun perlu kita catat bahwa saat dia berada di posisi 2 ini, artinya saat kita membandingkan dia dengan yang paling ujung ini, dia itu lebih besar dari yang paling ujung ini, sehingga kita letakkan dia di 2. Nah, tapi kalau saat membandingkan di ujung sini dia lebih kecil, maka dia itu berada di posisi 1. Nah, sehingga kalau di posisi 1, dia juga akan membutuhkan I kali membandingkan ya. Oh Pak, kenapa ada I kali? Misalkan ada yang nanya, enggak dia I plus 1. Ya kalau kalian lihat di sini, kita cuma punya, ini di sebelah sini kan ada I unsur di sini. Nah, maka kita pasti paling banyak itu membandingkan sebanyak I kali kan. Jadi paling sedikit itu 1 kali, paling banyak itu I kali, yaitu karena ini ada sebanyak I unsur di sini. Nah, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, kalau dia itu akan berada di posisi 2 saat kalau kita bandingkan dengan yang terakhir ini, dia ternyata lebih besar dari list yang ada di sini. Tapi dia akan berada di posisi 1 saat dia kalau dibandingkan dengan yang terakhir ini dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di masing-masing posisi itu, di posisi I plus 1 itu ada 1 kali compare, di posisi I itu ada 2 kali compare, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau menggunakan rumus biasanya yang average case, itu kompleksitas dari katakanlah elemen yang ditambahkan ke I itu adalah peluangnya 1 per I plus 1 kebetulan dijumlahkan kompleksitasnya ya di sini katakanlah misalkan J sama dengan 1 sampai I jadinya ya, J ya, karena kan kita jumlahkan yang ini nih, kita jumlahkan yang ini, jumlahkan 1 2 I. Nah, tapi di sini ada I satu lagi. Nah, sehingga mungkin perlu kita pisah dia. Jadi kita kasih kurung. Nah, di sini ada plus I satu lagi. Nah, tapi I-nya tidak masuk dalam notasi sigma ya. Jadi ini di luar notasi sigma. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini akibatnya kalau kita uraikan, ini jadi 1 per I plus 1.
yang ini itu berdasarkan yang kita pelajari minggu pertama. Ini akan menjadi I dikalikan I plus 1/2, kemudian ini I. Nah, kemudian kalau kita samakan penyebut dan lain-lain, ya ini habis dibagi dengan ini, jadi kita dapat I/2, kemudian ini dengan ini menjadi I plus 1, atau ini akan menjadi I/2 min 1/I plus 1 ditambah 1. Jadi yang sebelah sini ini akan menjadi yang ini, suku yang ini. Nah, sekarang ini kan baru unsur yang ditambahkan ke I. Nah, sedangkan ada unsur itu ada ditambahkan sebanyak N-1 kali. Ada A1, ada A2, ada A3, sampai ada AN-1. Ya, ini kan karena kita di sini kan kita menambahkan sebanyak N-1 kan, tadi ada mana deh. Nah, ini unsur nambahkan ke 1 itu unsur kedua, nambahkan kedua itu adalah unsur ketiga, nambahkan ke N-1 itu adalah unsur ke N. Nah, sehingga total kompleksitasnya berdasarkan average case analysis itu adalah ya I sama dengan 1 sampai N-1 AI. Nah, ini ya sama dengan kalau kita masukkan rumus tadi, ini adalah I sama dengan 1 sampai N-1 dari I/2 plus 1 min 1/I plus 1. Nah, menggunakan identitas yang dulu kita bisa pisahkan masing-masing notasi sigmanya. Ini notasi sigmanya jadi I sama dengan 1 sampai N-1 dari 1/2 I, kemudian plus sigma I sama dengan 1 sampai N-1 dari 1, kemudian min sigma dari I sama dengan 1 sampai N-1 dari 1/I plus 1. Nah, kemudian pertama kita catatan. Kita tahu bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N-1 dari 1/I plus 1 ini sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai N dari 1/I kan. Atau kalau kita tambahkan I sama dengan 1-nya, jadi di sini bisa saja begini. Ya, di sini bisa saya tambahkan ini saya kurung, kemudian di sini min 1 tambah 1. Nah, 1 yang di sini bisa saya tulis menjadi 1/1, kemudian saya masukkan ke dalam notasi sigma, sehingga ini menjadi dari I sama dengan 1 sampai N dari 1/I, ya ini dikurangi 1 itu, 1 yang ini sisa yang ini ya. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi jadi C-nya itu akan sama dengan, pertama kita uraikan dulu yang sebelah sini. Ini kan pakai identitas yang tadi, itu adalah jadinya setengah dikalikan N-1 dikalikan N/2. Kemudian yang sebelah sini ini adalah sigma 1 sebanyak N-1 kali, maka ini sebenarnya adalah N-1 saja.
Kemudian nah yang sebelah sini ini adalah yang ini, yang terakhir. Nah ini dulu berdasarkan, kalau kalian ingat, yang ini adalah ln n ya. Nah, sehingga ini akan menjadi ln n dikurang 1. Atau kalau sekarang kita rapikan, maka kalau kita rapikan ini menjadi n kuadrat plus 3n min 4 ini per 4 yang ini ya. Kemudian setelah kita samakan penyebut, jadilah yang ini juga ikut kita bagi 4, kemudian plus ln n min 1. Nah kita tahu bahwa ln n itu selalu kurang dari n ya. Nah sehingga yang ini semua itu sebenarnya adalah big O dari n kuadrat lagi. Nah tapi yang ini lebih ke, kalau didekati ini lebih dari n kuadrat, ini lebih dekat ke n kuadrat per 4, karena kan yang ini tadi itu dekat dengan n, kemudian ya jadinya ini suku tertingginya jadi n kuadrat ya. Jadi seperti ini. Nah oke. Jadi dia berdasarkan average case analysis pun dia tetap big O n kuadrat. Nah ya sekarang yang menjadi yang perlu dipikirkan itu adalah, mungkin ini menjadi bahan renungan kalian ya, atau sebagai latihan. Yang pertama adalah bagaimana kalau best case analisisnya. Best case analysis ini berapa kompleksitasnya berdasarkan best case analysis. Kemudian modifikasi algoritma saat output yang kita inginkan itu adalah, katakanlah saya maunya itu dari besar ke kecil. Nah ini bagaimana modifikasi algoritmanya kalau misalkan kita request seperti ini. Ya oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.